I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. Pemirsa sekalian, firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita dasar-dasar kesembuhan atau karunia kesembuhan, tanda ajaib kesembuhan. Apa yang firman Tuhan tulis, tetapkan menjadi dasar-dasar kita untuk menerima kesembuhan atau melayani dalam pakai kesembuhan. Bagi yang kebetulan Anda sedang mengalami sakit penyakit, dengar baik-baik. Buka telinga rohani Anda, hati Anda, telinga Anda, pikiran, sehingga Anda akan menerima iman. Iman itu yang timbul dari pendengaran firman Tuhan akan memampukan Anda oleh karena Tuhan semata menerima mujizat kesembuhan Anda. Bagi Anda yang sedang mengikuti ini dalam rangka belajar mengenai firman Tuhan atau pelayanan kesembuhan, catat baik-baik, rangkum, ya. Dan saya percaya akan menjadi dasar yang kuat di dalam pelayanan atau pemahaman atau menghidupi kebenaran mengenai kesembuhan, karunia kesembuhan ini. Episode kali ini kita membahas mengenai kesembuhan adalah anugerah. Saya ulang, kesembuhan adalah anugerah. Pastor, kesembuhan adalah anugerah. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian, kesembuhan adalah anugerah. Anugerah, saya akan jelaskan ya. Maksud dari anugerah adalah pemberian Allah semata. Anugerah bukan karena hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah semata. Anugerah, definisi kata grace atau anugerah, itu dalam terjemahan asli berarti unearned, atau unwanted, atau undeserved favor of God. Undeserved favor of God. Sebenarnya kita tidak layak, kita tidak bisa memilikinya, kita tidak bisa menginginkannya. Tetapi karena anugerah Tuhan, anugerah itu pemberian Allah semata, bukan karena usaha manusia kita menerimanya. Singkat kata, anugerah adalah bukan hasil usaha manusia, tetapi murni pemberian Allah. Nah, dengan Anda menerima pewahyuan ini, kesembuhan adalah anugerah. Ini akan menggugurkan, akan mematahkan setiap pemahaman keliru bahwa saya harus melakukan A, B, C, D, saya harus mengalami ini, harus gini, harus sangat sakti rohani, saya harus begini begitu, baru saya bisa menerima kesembuhan. Sama dengan keselamatan. Keselamatan juga bukan hasil usaha manusia. Seberapa hebatnya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Seberapa hebatnya manusia tidak bisa membuat mujizat atau tidak bisa menghadirkan mujizat dalam hidupnya, termasuk mujizat kesembuhan. Manusia yang hanya manusia tidak bisa menghadirkan hal supranatural. Nah, sama dengan keselamatan. Keselamatan diterima cuma-cuma di dalam nama Yesus, dikaruniakan melalui Yesus Kristus. Kesembuhan juga diberikan cuma-cuma, dikaruniakan melalui Yesus Kristus. Mari kita bahas ayatnya dari Yesaya 5:3, hanya 2 ayat yang saya mau bahas hari ini ya. Ayat 3 sampai 5. Mari kita buka Alkitab. Yesaya 5:3 ayat 3 sampai 5. Saya bacakannya 1, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesaran dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah. Saya ulang. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran berarti keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Orang-orang melihat Tuhan Yesus di kayu salib berkata, wah itu pasti banyak dosa, itu
Tuhan macam apa yang disalib, yang dianiaya, disalib, dibunuh di kayu salib, jadikan korban, Tuhan seperti apa itu? Tetapi firman Tuhan berkata, sesungguhnya, kalau kita melihat kayu salib, penyakit kita lah yang ditanggung. Keselamatan kita itu yang dibayarnya. Dan oleh bilur-bilur dikatakan jangan jelas ayat 5. Dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Sangat jelas dikatakan bahwa oleh pengorbanan Yesus, perbuatan Yesus, tindakan Yesus Kristus di kayu salib, Dia mengambil sakit penyakit kita, Dia mengambil dosa kita. Ini adalah hasil usaha Yesus, bukan usaha manusia. Ini adalah sesuatu yang dilakukan Tuhan dan diberikan cuma-cuma kepada kita. Sekali lagi, kesembuhan adalah anugerah. Di Perjanjian Baru 1 Petrus 2 ayat 25 menjelaskan, 1 Petrus 2 ayat 25 menjelaskan, ayat 23, 24, 25 menjelaskan sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 23, 24, 25 menegaskan ulang penggenapan nubuatan dari kitab Yesaya dan penyempurnaannya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi yang menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25, sebab dahulu kamu seperti domba, tapi kamu telah menerima kembali pada gembala dan pemelihara jiwamu. Dikatakan di dalam 1 Petrus 2:23, menjadi kamu telah sembuh. Sudah menjadi kata you were healed. Kamu telah sembuh. Artinya di dalam perjanjian lama dibuatkan melalui darah Yesus ada kesembuhan. Tapi di perjanjian baru dikatakan sudah atau telah sembuh. Maksudnya apa? Karena kenapa dengan telah sembuh? Karena telah dibayar, telah dilakukan. Kesembuhan, mujizat, kesembuhan, tanda ajaib, kesempurnaan tubuh itu telah tersedia bagi Anda. Itu adalah anugerah. Kita tidak menciptakan itu. Kita tidak menurunkan dari surga. Kita tidak bertindak. Jadi banyak berpikir saya harus hidup dosa dulu. Hidup bebas dosa, 100% bebas dosa, baru bisa layak menerima kesembuhan. Saudaraku, hidup bebas dosa memang sudah sepantasnya. Manusia itu hidup menjauhi dosa. Memang sudah seharusnya sepantasnya. Tapi kalau bicara anugerah, berdosa tidak berdosa pun bisa menerima anugerah. Jadi tidak ada hubungan dengan kesalahan dan kesucian kita. Memang hidup suci memang penting. Dan itu adalah cara hidup kita dalam kerajaan Allah, hidup kudus. Prinsip utama penting dari ketuhanan Yesus Kristus adalah hidup kudus. Tetapi ya, kita tidak menerima kesembuhan sebagai hasil jeripaya kita. Hasil kita banyak doa, kita banyak puasa. Hasil karena kita berusaha hidup benar. Tidak. Kesembuhan itu sama dengan keselamatan dianugerahkan. Adalah pemberian Allah cuma-cuma. Semata pemberian Allah. Bukan karena hasil usaha manusia. Pastor, jadi semua umat manusia bisa menerima kesembuhan. Jadi bisa semua umat manusia menerima kesembuhan? Jawabannya iya. Bahkan orang yang belum percaya Yesus pun tersedia kesembuhan di dalam nama Yesus. Nah, kalau sudah tersedia dan itu cuma-cuma hasil usaha semata, apa yang dilakukan manusia? Nah, saudara harus mengerti. Ya, Tuhan menghargai manusia punya kehendak bebas. Jadi di dalam prinsip-prinsip dari kerajaan Allah ada prinsip kehendak bebas. Anda bisa pelajari mengenai prinsip-prinsip kerajaan Allah di website CAC ministries.org. Anda lihat di resource, ya, prinsip-prinsip nilai kerajaan Allah. Salah satu prinsipnya adalah kehendak bebas. Anugerah itu menghargai kehendak bebas. Jadi selama Anda tidak mengambilnya, meraihnya, apa yang sudah disediakan, itu tidak terjadi. Ya, anugerah pemberian Allah cuma-cuma itu tinggal diambil saja. Bagaimana mengambilnya? Dengan tindakan iman, karena iman adalah perbuatan. Jadi sudah tersedia, sudah ada, tinggal dinikmati. Ini loh yang buat orang susah menerima kesembuhan, karena gereja tidak mengajarkan
kebenaran ini. Bahwa kesembuhan itu anugerah sama dengan keselamatan. Sudah tersedia. Ya, ini loh. Nah, jadi gereja juga mengajarkan bagaimana kita menikmati atau mengambil yang sudah tersedia itu dengan rasa layak karena kita telah ditebus Yesus, karena kita anak-anak Allah. Saya akan beri 2 ilustrasi dan tutup pengajaran hari ini. Pengajaran khotbah hari ini adalah firman Tuhan hari ini adalah, saya tekankan, kesembuhan adalah anugerah. Sudah tersedia. Diberikan Allah cuma-cuma, bukan hasil usahamu, sudah ada. Nah, sekarang saya mau berlanjut. Kalau sudah ada, bagaimana menerimanya? Kan sudah ada. Dan bukan usaha kita. Tinggal menikmatinya. Bagian kita menerima dengan iman. Nah, Pastor, iman itu apa? Iman itu berbuat, bertindak, mengambilnya. Semudah itu untuk menerima kesembuhan. Ya. Contoh. Kalau saudara pergi ke bandara internasional. Di luar negeri. Ya, di beberapa negara maju, saudaraku ya. Anda pergi contoh lah yang dekat dengan Indonesia. Ke Singapura. Atau mungkin ke bandara-bandara lain, ya. Saudara akan menemukan bahwa di bandara tersedia air minum gratis. Saudara ada seperti tempat keran minum, buat minum, bukan buat cuci muka, buat minum. Anda tinggal tekan kerannya dan minum, ya. Ambil harus minum. Atau ada yang langsung melalui ininya, ada yang biasanya orang di sana tidak sejorok itu, saudaraku, dia bawa botol sendiri atau gelas sendiri. Bahkan tersedia gelas. Tersedia cup gelas. Ketika saya pergi ke Taiwan, saudaraku, di banyak tempat, bukan hanya di bandara, tersedia gelas kertas yang bisa, kertasnya recycle ya. Untuk minum. Jadi ada cupnya begitu. Tinggal pencet. Ya. Nah, jadi air minum, bukan air bersih ya. Air bersih itu belum tentu bisa diminum. Saya bicara air minum. Air yang sudah standarnya itu bisa diminum. Air minum itu disediakan di bandara internasional gratis. Dan sudah ada. Tapi bukan berarti kalau kita ke bandara internasional dan sudah ada, atau bandara di luar negeri yang ada tadi air minum gratis tadi, langsung kita perhatikan. Oh, di sana sudah tersedia air minum gratis. Oke, saya udah gak haus. Ya kan? Gini, apakah rasa haus hilang dengan mengetahui? Tidak, Anda harus meminumnya. Ini saya bilang tindakan iman tuh. Anda harus jalan ke situ dan minum. Memang sudah tersedia cuma-cuma. Ya, Anda tinggal buka mulut atau ambil gelas kertas tadi. Atau bawa botol, boleh lah, terserah. Intinya, Anda harus meminumnya. Bukan berarti tiba-tiba ada malaikat datang ditabokin, Anda suruh buka mulut, dicokokin air minum. Tidak. Banyak orang mengira kesembuhan seperti itu, saudara. Ada sesuatu datang merasuk. Wah, ada dipaksa sembuh, ada dirasuk suruh sembuh. Tidak, saudaraku. Ya, itu sudah tersedia oleh kuasa darah Yesus. Itu adalah anugerah cuma-cuma. Ya, Roh Kudus membuatnya available sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Kuasanya masih bekerja di dalam pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Anda tinggal menerimanya, yaitu kalau dalam ilustrasi tadi ya Anda jalan, lalu minum, pencet. Ada yang langsung dari mulut, dari keran ke mulut. Ada yang ambil kertasnya, sudah tersedia kertasnya juga. Tinggal dipencet, Anda tinggal minum. Anda harus melakukan bagian Anda. Pastor, bagian saya apa ya? Bagian Anda seperti hari ini. Anda dengar firman, seperti Anda dapat cup airnya. Lalu Anda minum. Dengan melakukan tindakan, nanti kalau ketika Anda sakit didoakan, mungkin saya bilang gerak-gerakan bagian sakit. Misalnya kaki lumpuh, gerakan kakinya, ya, leher sakit, gerakan leher dan sebagainya. Taruh tangan Anda di dada, pegang gadget. Nah, itulah tindakan Anda meminumnya. Kalau dalam mujizat, ibadah mujizat yang biasa saya selenggarakan, ibadah mujizat kesembuhan, biasa pakai tisu, tempelkan bagian sakit. Nah, itu tindakannya. Pastor, kenapa ya? Saya akan bicara tulis terakhir. Kenapa? Itu cuma-cuma dan tinggal ambil saja. Kenapa ya? Saya ceritakan ya. Kalau ada seseorang ke rumah. Jadi ada sebuah rumah yang persediaan makanannya gizinya bagus, tinggi, dan banyak. Alias suka masak-masak, makanan bergizi, berkualitas, dan banyak. Lalu datanglah seorang manusia, seseorang ke rumah itu, duduk di meja makan. Di meja makan ada steak. Dia makan steaknya. Ya, ada anggur yang terbaik, dia makan. Ya, ada hidangan-hidangan yang terbaik semua. Makanan-makanan yang enak, saudaraku, yang bergizi.
ada sup ayam di situ, ada makanan yang bergizi tentunya dan sehat, ya. Dan orang itu makan. Lalu dia pergi begitu saja. Bayar nggak? Orang ini nggak bayar. Besoknya orang ini datang lagi, dia buka pintu rumah tadi atau ruang makan tadi maksudnya. Lalu dia duduk di meja, dia makan. Wah, berikutnya ada makanan lain, saudaraku. Ya, ada rendang. Rendangnya juga yang benar-benar enak. Santannya juga bukan santan buatan yang masak sendiri. Ada teh manis, ada teh hijau, ada makanan lain, ada nasi goreng, ada capcay penuh dengan sayur-sayur selada. Wow, dia makan lagi. Besoknya ada makanan-makanan Korea, ada barbecue, ada daging, sayur, buah. Dia makan lagi. Dan gak bayar juga. Dan orang ini bertahun-tahun lamanya duduk ke meja makan, buka pintu ruang makan, duduk di meja makan enak, gak pernah bayar. Bahkan dia sering ke kulkas, dia buka kulkasnya. Di dalam kulkas ada susu, ada orange juice, semua diambil semua. Dimakan semua, ada yogurt, buah apel, mangga, dia makan semua, gak pernah bayar. Dan yang heran pemilik rumah itu bilang, ambil ke orang ini. Ambil sebanyak-banyaknya. Sudah disediakan bagimu, ambil. Nah, saudaraku pengen banget ya saudaraku yang mengalami hal sini. Tetapi saya beritahu, hal seperti ini sebenarnya hal biasa. Kenapa? Karena yang makan itu tiap hari adalah seorang anak. Dan yang berkata ambil semua disediakan adalah orang tua ayahnya. Saudara mengerti? Iya, bagi seorang anak semua telah disediakan. Semua telah disediakan, dianugerahkan. Seorang anak tidak harus membuktikan dia anak untuk bisa makan. Dia akan diberi makanan-makanan yang sehat, bergizi, berkualitas. Orang tua memasakkannya yang terbaik, yang sehat tentunya. Ya, wow. Karena anak. Saudara, Bapak, Ibu, kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ditebus Roh Kudus. Karena kita ditebus menjadi kudus, Roh Kudus masuk. Dan melalui Roh Kudus itu kita lahir baru menjadi anak-anak Allah. Dan bagi anak-anak Allah disediakan bagimu keselamatan dan juga kesembuhan. Ambil, duduk, makan, buka kulkas, minum. Telah tersedia bagimu. Tentu saja seorang ayah tidak akan memaksa anaknya dicokokin, dibuka mulut, dimasukin apel, dijujelin. Tidak. Seorang anak harus punya kemauan untuk menerima anugerah. Haleluya. Saya akan tutup dengan doa. Dan bagi Anda yang mengalami sakit penyakit, saya akan berdoa sebentar lagi setelah firman Tuhan ini. Kita sama-sama berdoa bagi Anda yang belajar firman Tuhan. Bagi Anda yang mendengarkan, siapapun Anda, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, kita berdoa Allah memateraikan kebenaran. Jadi kebangunan rohani dalam pikiran hati kita. Kesembuhan dan anugerah bukanlah seusaha manusia diterima cuma-cuma oleh karena kebaikan Tuhan semata. Kita berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami terima pewahyuan Yesus telah membayar harganya. Dia ditikam, dia disalibkan, dia aniaya untuk kita. Dia telah melakukannya. Karunia kesembuhan telah ada. Darah Yesus telah membayarnya, tersedia cuma-cuma oleh anugerah Tuhan, oleh pemberian Tuhan semata, hasil usaha Tuhan semata, bukan karena hasil dari kehebatan manusia. Kami terima, sudah ada tersedia. Bagian kami bertindak karena iman adalah tindakan untuk menerimanya, untuk menikmatinya. Dalam nama Yesus kami materaikan, ya Roh Kudus, terima kasih. Kami dengar firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Demi nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. I am the Lord, your healer, and I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, Kita akan mendengarkan
khotbah firman Tuhan mengenai His promises. dasar-dasar kebenaran kesembuhan ilahi dan mujizat tanda ajaib. Nah, kali ini kita akan membahas di episode kelima mengenai kesembuhan adalah bagian dari keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita doa sekali lagi supaya Anda yakin dan sungguh-sungguh menerima pengurapan Tuhan untuk menerima perkataan Allah sendiri dan timbul iman ketika Anda mendengar. Kita berdoa, ya Bapa, kami terima sekali lagi di dalam nama Yesus pertolongan Roh Kudus dan pewahyuan. Bersabdalah, kami mendengarkan, hamba-Mu juga mendengarkan. Berbicaralah Tuhan, taruhlah kuasa firman Allah di dalam batin dan pikiran kami. Terima kasih, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, adik-adik, di dalam episode ini kita akan membahas sekali lagi mengenai kesembuhan adalah bagian dari keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, di dalam kekristenan, orang-orang dengan mudahnya menerima keselamatan. Maksud saya dengan mudah, mereka tidak bergumul berlarut-larut. Ketika mereka mendengar, merespon, yakin mereka menerima keselamatan. Keselamatan biasanya diterima melalui doa lahir baru. Biasanya doanya isinya adalah, aku mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hatiku. Aku menerima pengampunan dosa dan keselamatan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Seperti itu ya. Ampuni segala dosa-dosaku. Aku menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Biasanya seperti itu. Dan mereka dengan yakinnya mengucapkan doa itu dan percaya melalui iman tentunya bahwa keselamatan sudah terjadi atas hidup mereka. Lalu biasanya mereka sebagai bukti mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang di hati, mereka melakukan tindakan iman dibaptis. Nah, ketika orang menerima keselamatan, orang-orang bisa memegang itu pada umumnya sampai akhir hidupnya. Mereka percaya mereka di dalam Yesus diselamatkan. Nah, ada sesuatu yang sangat menarik. Ternyata keselamatan yang dipegang itu, yang kita pegang, kita percaya sampai akhir hidup kita akan diselamatkan dan hidup bersama dengan Tuhan, hidup kekal. Itu juga mengandung kata keselamatan tersebut, arti keselamatan tersebut mengandung arti atau makna kesembuhan. Kata keselamatan atau salvation ya ditulis 360 kali lebih di dalam Alkitab. Kata keselamatan diambil dari bahasa asli atau ditulis dengan bahasa asli, yaitu kata zozo. Kata zozo artinya to be whole atau heal atau forgiveness of sin. To be whole, heal atau forgiveness of sin. Dalam bahasa Indonesia artinya dijadikan utuh sempurna, disembuhkan atau diampuni dari dosa. Zozo berarti mengandung kata heal dan to be whole. Bukan hanya forgiveness of sin, karena itulah arti kata zozo atau keselamatan yang sesungguhnya di dalam Alkitab. Nah, zozo di dalam Alkitab, kata keselamatan secara spesifik diterjemahkan di dalam bahasa Inggris dan juga Lembaga Alkitab Indonesia menjadi kesembuhan. Saya beri contoh, saudara. Markus 5 ayat 23, Lukas 8 ayat 46, Kisah 14 ayat 9. Saya bacain Kisah Rasul ya. Kisah Rasul 14 ayat 9. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Kisah 14 ayat 9. Dan dapat disembuhkan. Dapat disebutkan itu dari kata zozo, dapat diselamatkan, dapat menerima keselamatan. Ketika orang mendengar berita Injil dan dia merespon hatinya, dia dapat diselamatkan, menerima kabar baik. Dan di dalam kabar baik keselamatan Yesus ternyata ada kesembuhan. Saya sudah beri contoh tadi ayat ini. Dan dapat disembuhkan dari kata zozo. Jadi keselamatan atau zozo tersebut bisa mengandung makna di dalamnya to be whole, heal, forgive of sin. 3 makna tersebut. Jadi satu paket dan satu makna. Keselamatan tidak berdiri sendiri dari kesembuhan. Di dalam keselamatan ada kesembuhan secara pasti dan secara definitif.
Yakobus 5:14 ayat 15 menuliskan hal ini dengan jelas, saudaraku. Ya, ini bicara tentang orang sakit didoakan dengan iman sembuh. Ya, dan ada kata zozo di sini terus menyelamatkan, yang artinya juga menyembuhkan. Ini adalah satu ayat yang dengan jelas menunjukkan bahwa di dalam keselamatan ada kesembuhan. Oke, Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak di dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangkitkan dia. Di sini kata menyelamatkan orang sakit itu dari kata zozo. Ya, to be whole, menjadikan sempurna. Heal, menyembuhkan orang sakit itu. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik mendengar program ini, opa, oma juga, kakek, nenek, siapa mendengarkan program ini, perhatikan baik-baik. Ketika Anda menerima menjadi orang Kristen dan menerima keselamatan, menjadi murid Yesus, Anda menerima dengan iman. Lalu tindakan iman Anda dibaptis seperti itu ya. Nah, ketika Anda menerima tindakan iman tersebut dan dibaptis, sebenarnya keselamatan itu sudah diberikan kepada Anda. Ya. Nah, jadi keselamatan itu ada di dalam nama Yesus. Bagi orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, belum menjadi murid Yesus, ketika Anda mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu Anda terima, di dalamnya ada kesembuhan. Ini kabar yang luar biasa, di dalam keselamatan itu ada kesembuhan. Mazmur 103 ayat 1-3 menjelaskan ini. Di dalam Mazmur dijelaskan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit dan juga mengampuni dosa. Mazmur, kita baca bersama-sama. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dikatakan Yesus itu atau Tuhan itu mengampuni dan menyembuhkan semua penyakitmu. Jadi Tuhan bukan hanya mengampuni saja, tapi menyembuhkan. Ini kata zozo, saudaraku, tadi yang saya jelaskan. Jadi ketika Anda menerima keselamatan, ternyata ada kesembuhan di dalamnya. Nah, kenapa ada orang-orang, saya lanjut ya lebih dalam lagi, yang sudah menjadi murid Yesus, menjadi orang Kristen, tetapi tidak mengalami kesembuhan ketika sakit. Karena orang ini tidak memahami, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika dia menerima keselamatan, terkandung kesembuhan di dalamnya. Bahwa darah Yesus yang sama menyelamatkannya itu ternyata bisa menyembuhkannya. Saya beri contoh sederhana, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang punya handphone, saudaraku ya, ternyata bisa buat remote AC. Ya, karena handphone sekarang canggih, bisa buat remote AC. Tetapi ada orang-orang juga punya handphone yang sama, merek sama, tidak bisa menjadikan handphone merek AC karena dia tidak tahu bahwa ternyata handphonenya bisa jadi remote AC. Ini menarik ya. Jadi dia tidak menggunakannya meskipun dia sudah memilikinya. Lalu kisahnya, ilustrasi ini, orang tadi ngelihat orang lain mengganti suhu AC dengan handphone yang dia miliki. Jadi dia bilang, handphonenya merek apa ini? Oh, sama, mau punya aku. Pinjam bentar, punya aku ketinggalan. Terus dia merubah suhu AC. Lah, orang itu kaget loh. Kenapa kamu bisa ngubah AC pakai handphone saya? Lah, itu memang bisa. Itu memang sudah terkandung di dalam gadget tersebut. Nah, saudaraku, ketika Anda menerima Yesus, ini sama, saudaraku. Fitur kesembuhan sudah ada di dalam keselamatan tersebut. Lalu tadi, sekali lagi, Pastor, kenapa saya sudah terima Yesus, tapi kok saya nggak sembuh-sembuh? Gini ya, pertama-tama saya mau jelaskan, kesembuhan itu ada yang progresif. Namanya karunia kesembuhan ilahi. Biasanya progresif. Dari 1 jam, 2 jam, 1 menit, 2 minggu, sampai 1 bulan. Ada orang yang sakit kanker, saya doakan dalam 3 hari hilang 30%, dalam 2 minggu 100% lenyap kanker dari stadium 4. Ada lagi yang kanker juga, bahkan pita suaranya sudah dipotong, dimasukin alat sehingga tidak bisa berbicara lagi. Itu butuh 4 bulan sampai dicopot pita suaranya, ditutup, lalu tercipta kembali pita suaranya. Jadi ada yang sampai tercipta kembali total 8 bulan orang tadi. 4 bulan dia sembuh cancer, lalu bulan ke-8 tercipta kembali. Setahun lah kira-kira normal kembali.
ada orang juga yang didoakan hari, jam, ada yang bulan. Nah, itu namanya karunia kesembuhan. Nah, biasanya orang nggak sabar dan tidak punya ketekunan, dia berhenti imannya, tidak mempercayai lagi pada sedang proses. Tapi ada karunia namanya tanda ajaib itu seketika. Kapan-kapan kita bahasnya ada tanda ajaib, seketika, atau karunia kesembuhan. Tapi dua-duanya itu sudah terkandung di dalam keselamatan. Tinggal Tuhan kasih yang penting sembuh kan? Mau progresif atau ajaib, yang penting sembuh. Atau signs and wonders. Nah, kesembuhan tersebut, saya ulang ya, itu bisa tidak diterima karena tidak tahu. Atau selama ini diajar pengajaran yang keliru. Diajarkan bahwa sakit itu mempermuliakan Tuhan. Semakin banyak sakit, semakin Tuhan dipermuliakan. Bahwa hidup harus memikul salib, dan salib itu adalah sakit. Jadi semakin sakit, semakin memikul salib, semakin kudus. Nah, itu pengajaran-pengajaran yang keliru parah. Atau diajarkan lagi bahwa Tuhan sudah tidak lagi menyembuhkan. Semua kisah di Alkitab ini, itu hanya dulu. Sekarang nggak terjadi. Itu kebohongan, saudara. Karena Yesus Kristus itu Tuhan Allah yang hidup. Dan Roh Kudus itu nyata. Sampai hari ini masih menyembuhkan. Dan sampai nanti akhir zaman. Tahukah saudara, saya telah mendoakan begitu banyak orang. Dan sudah lebih dari 2.000 kesaksian mujizat. Setelah 2.000 kita tidak hitung lagi, terlalu banyak orang mengalami tanda ajaib dan mujizat kesembuhan dan mengirimkan kesaksian dan bersaksi. Saya sudah melihat ribuan mujizat dan tanda ajaib, dan semua yang dikategorikan kuasa Allah dan disaksikan secara tertulis. Ada orang-orang mengirimkan atau langsung lisan mereka bersaksi dan dicatat lalu ya, kesaksiannya terdokumentasi. Loh, kenapa orang-orang itu bisa sembuh? Karena mereka tahu bahwa ternyata sekarang Yesus masih menyembuhkan. Sekarang Yesus masih hidup. Dia masih bekerja. Jesus is alive and Holy Spirit is real. Yesus itu Tuhan yang hidup. Percayalah dan terimalah kebenaran ini. Dan Roh Kudus itu nyata. Yesus Tuhan yang hidup itu berkata, Mazmur katakan, dia menyembuhkan dan mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata, orang yang berdoa dan menerima doa tersebut, doa iman tersebut, akan diselamatkan atau disembuhkan. Tadi saya sudah baca di Yakobus 5:14 ya, yang 15 ya. Nah, jadi buanglah pemikiran-pemikiran pengajaran yang keliru sehingga meyakinkan iman yang keliru. Saudaraku, iman yang positif kepada kebenaran firman Tuhan. Iman yang keliru kepada kebohongan-kebohongan, hoax atau gosip. Ada iman terhadap hoax, ada iman terhadap kebenaran firman Tuhan. Iman terhadap kebenaran firman Tuhan menyelamatkan, dan menyelamatkan, kata selamat dari kata susu, artinya juga ada kesembuhan. To be whole, menjadi utuh sempurna tubuhmu. Heal and forgiveness of sin. Haleluya. Praise Jesus. Terima kabar baik hari ini. Sebentar lagi saya akan menutup pengajaran ini. Bapak, Ibu, Saudara, terimalah kebenaran dari Tuhan, dasar-dasar kebenaran hari ini. Kesembuhan adalah bagian dari keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. 1 Petrus 2:24 berkata, by Jesus' stripes you were healed. Kamu sudah disembuhkan, terima kebenaran. Kapan? Ketika kamu menerima keselamatan, kamu sudah disembuhkan. Kalau Anda belum menerima keselamatan, mari berdoa bersama dengan saya. Panggil nama Yesus Tuhan. Dan Tuhan akan menyembuhkanmu. Sungguh-sungguh jadikan Yesus Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi orang yang rindu. Mungkin mereka belum mengenal Tuhan, belum mengenal kekristenan, belum mengenal Tuhan Yesus. Atau mereka sudah lama ke gereja, tapi tidak menjadikan Yesus firman Allah, perintah Tuhan sebagai kebenaran untuk mereka. Mereka tidak menjadikan Yesus Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Mereka hidup dengan cara mereka dan tidak mengetahui kebenaran. Tetapi hari ini kalau mereka mau berseru kepadamu Tuhan Yesus, aku deklarasikan, terjadilah firman Allah. Barang siapa berseru kepada Tuhan diselamatkan. Arti diselamatkan juga disembuhkan. Semua kita berdoa bersama-sama, ikuti doa saya. Bagi yang ada rindu mengalami keselamatan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus, ikuti doa saya. Aku mengundang Engkau menjadi Tuhan, penguasa penuh atas hidupku. Aku menerima
penebusan di kayu salib, darah Yesus yang menyelamatkan, menyembuhkan, mengampuni dosaku. Ampuni semua dosa-dosaku, sembuhkan sakit penyakitku. Terima kasih, Engkaulah Tuhan, penguasa dalam hidupku. Engkaulah juru selamat. Terima kasih, aku menerima Engkau Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat, penguasa dalam hidupku. Amin. Selamat bagi Anda yang baru saja berdoa tadi. Anda telah melakukannya. Mengucapkan dengan mulut percaya, hati percaya, mulut percaya, pikiran bersepakat. Dan saya percaya Anda telah menerima keselamatan itu. Bergabunglah dalam gereja lokal, tertanamlah, dimuridkan di dalam gereja lokal yang mempercayai kuasa Tuhan Yesus masih nyata. Artinya mereka percaya Jesus is alive, Holy Spirit is real. Sampai berjumpa dalam pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Your healer, and I sent my word, and I healed your disease. Pemirsa yang terkasih, tiba waktunya kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau mendengarnya dan buka hati, akan muncul iman sebiji sesawi yang memampukan engkau menerima kesembuhan dan mujizat tanda ajaib. Tentu saja bagi Anda yang sakit itu. Tapi kalau Anda tidak sakit, pewahyuan ini akan memperbarui pola pikirmu sehingga kau bisa dipakai Tuhan untuk mendoakan orang-orang lain yang sakit. Oke, mari kita sambut pertolongan Roh Kudus untuk menerjemahkan, memampukan indera-indera pendengaran, penglihatan, bahkan batin dan pikiran kita menerima kuasa firman Allah. Kita berdoa ya. Roh Kudus, tolong kami. Terjemahkanlah firman Allah ini sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Urapilah telinga rohani, telinga jasmani, batin kami, penglihatan kami, untuk bisa melihat, mendengar, dan mengikuti program firman Tuhan ini dan menerima kuasa perkataan firman Allah. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan membahas kebenaran mengenai 2 cara mujizat kesembuhan diterima. Ya, ini sudah episode kesekian dari dasar kebenaran. Ada dasar-dasar kebenaran firman Tuhan tentang kesembuhan. Sekali lagi Anda bisa lihat di website cacministry.org ya, dari bulan-bulan sebelumnya. Ini sudah dibagikan dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Setiap episode ada satu kebenaran dibagikan. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai 2 cara mujizat kesembuhan diterima. Di dalam Alkitab hanya ada 2 cara kesembuhan mujizat diterima. Dan cara ini membuat orang-orang menerima kesembuhan yang ternyata sudah disediakan Tuhan bagi mereka. Ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, mencurahkan darahnya. Darah itu adalah darah penebusan bagi dosa dan sakit penyakit. Jadi itu sudah dibayar, sudah lunas. Kita tinggal mengambilnya. Nah, cara mengambilnya kita menerimanya. Menerimanya ada 2 ya, cara mujizat kesembuhan itu diterima. Oke, atau 2 cara orang menerima mujizat kesembuhan. Jadi ini 2 cara orang-orang menerima mujizat kesembuhan. Pertama-tama saya akan memulai dengan pemahaman ini. Kesembuhan ilahi adalah dari Tuhan Yesus tentunya, adalah akibat dari sebuah sebab. Ada sebabnya, lalu akibatnya orang-orang menerima kesembuhan ilahi Tuhan Yesus. Jadi ada sesuatu yang jadi sebab, nah akibatnya orang-orang menerima kesembuhan. Jadi harus ada sebabnya dulu, baru ada akibatnya. Nah, kita membahas ada 2 hal yang mengakibatkan seseorang menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama, jadi ada 2. Yang pertama ya, yang pertama ini bagi orang-orang yang sudah Kristen, ya, sudah menjadi orang Kristen. Yang pertama, ketika menjadikan Yesus Tuhan. Pastor, Yesus Tuhan itu apa? Yesus penguasa penuh atas hidup kita. Artinya setiap
perkataan firman Tuhan, ketetapan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu berisikan prinsip-prinsip dan nilai kerajaan Allah. Setiap prinsip-prinsip firman Tuhan adalah cara hidup kita. Setiap perkataan Tuhan, perintah Tuhan, menjadi pedoman dan pimpinan hidup kita. Nah, kalau kita sungguh-sungguh telah menjadikan Yesus Tuhan, penguasa dalam hidup kita, maka kita akan menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kebenaran. Sumber kebenaran tertinggi. Firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Hanya orang-orang yang telah menjadikan Yesus Tuhan, ya, yang mengerti bahwa firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi cara pertama adalah orang yang menjadikan Yesus Tuhan Juru Selamat itu menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Lalu ketika dia menerima kebenaran itu, dia bertindak. Jadi kebenaran firman dibagikan, iman muncul, dia bertindak. Ya. Lalu tindakan ini biasanya adalah bisa ada kemungkinan yang pertama didoakan hamba Tuhan melalui website, internet, YouTube, seperti saat ini. Atau melalui sapu tangan atau tisu yang sudah ditumpang tangan oleh hamba Tuhan yang diurapi. Atau melalui perjamuan kudus, atau melalui minyak urapan yang sudah didoakan hamba Tuhan yang diurapi. Ya, atau melalui penumpangan tangan. Jadi kemungkinan yang pertama, orang percaya ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, firman-Nya itu kebenaran, dia bertindak dalam iman ketika sakit atau mendoakan orang sakit, ya. Kemungkinan pertama didoakan hamba Tuhan, dia minta didoakan bersepakat dengan hamba Tuhan. Yang kedua, dia sendiri, ya, jadi 1A, 1B ya. 1A didoakan hamba Tuhan, 1B dia sendiri berdoa. Atau gabungan A dan B, didoakan hamba Tuhan dan sendiri berdoa. Lalu dia menerima kesembuhan. Itu yang pertama ya. Cara menerima mujizat kesembuhan yang pertama, ketika seseorang sudah menjadikan Yesus Tuhan, penguasa dalam hidupnya, dia percaya firman Tuhan adalah kebenaran dan menghidupinya. Karena itu dia bertindak dalam iman ketika ada sakit penyakit. 1A didoakan hamba Tuhan, bersepakat dengan hamba Tuhan. 1B berdoa sendiri atau gabungan 1A dan B. Ya. Cara kedua, ketika seseorang belum menjadi orang Kristen, juga bisa menerima kesembuhan. Atau orang yang sudah Kristen tapi KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ke gereja, zina jalan terus, nipu jalan terus, korupsi jalan terus, bohong jalan terus. Ya. Kerja juga gak benar, segala macam, menipu, berbuat kejahatan, pokoknya hidup dalam dosa. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Nah, ternyata orang-orang ini yang belum Kristen atau Kristen tanpa pertobatan, ketika mendengar firman Tuhan, khotbah firman Tuhan, dan didoakan, juga bisa menerima kesembuhan. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Jadi, Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan bagi semua umat manusia. Tinggal umat manusianya mau merespon atau tidak perkataan Tuhan ini. Kita akan baca di Kisah Rasul 10 ayat 36. Kisah Rasul 10 ayat 36. Saya baca dari 34 ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi ketika orang yang belum percaya atau Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, mendengarkan firman tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia pencipta, penguasa, penuh atas hidup manusia. Ketika mereka mendengarkan firman, membuka hati. Jadi membuka hati itu gini. Rendah hati, dengar. Tidak negatif.
Tidak, wow. Orang dengar langsung, wah berkecamuk, masa, wah gini, tapi tidak ada tapi, tidak masa-masa. Dia terima dulu, dengan nanti dia dengar, dia serap. Tanpa di dalam berkecamuk, negatif, prejudis, nuduh, enggak, dengar hati. Nah, ini namanya membuka hati. Dan saat itulah ketika dengar rendah hati mendengar, muncullah iman. Nah, lalu orang tersebut didoakan oleh hamba Tuhan. Dan dia akan menerima mujizat kesembuhan. Nah, cara kedua ini adalah namanya tanda ajaib. Tanda ajaib dalam bahasa Inggris dinamakan sign and wonders. Tanda ajaib adalah tanda yang meneguhkan pemberitaan firman bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini penguasa, pencipta manusia, penguasa alam semesta, adalah Tuhan yang memikul kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Jadi dia Tuhan yang sungguh-sungguh total, saudaraku. Dia ingin manusia sehat dengan baik-baik. Tuhan, penguasa hidup kita, menginginkan kita sehat. Kita tinggal bersepakat. Matius 8 ayat 17. Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan menanggung sakit penyakit kita. Siapa yang memikulnya? Yesus. Saudara yang sakit, tapi yang pikul Yesus. Kenapa dia begitu? Karena dia Tuhan yang penuh belas kasihan. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan. Bahkan dia telah mencurahkan darahnya, dibayar untuk kesembuhan kita dan keselamatan kita. Roma 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan dengan jelas, saudaraku, tentang ketuhanan Yesus Kristus ini. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya ulang bahwa Allah telah memberikan Yesus. Saya ulang ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu. Nah, ketika tanda ajaib ini diteguhkan, maka orang melihat, oh iya betul, Yesus memang Tuhan. Sign and wonders, tanda ajaib. Orang Kristen KTP atau yang belum menjadikan Yesus Tuhan, orang beragama lain, mendengar kabar firman Tuhan, lalu terjadi sign and wonders. Kuasa firman Allah itu membuktikan bahwa Yesus Tuhan dengan menyembuhkan Anda. Maka kesembuhan terjadi sebagai tanda. Bukti pemberitaan firman Tuhan. Bukti Yesus adalah Tuhan. Nah, kedua cara ini adalah cara menerima kesembuhan. Jadi kesembuhan bisa diterima semua orang karena Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Kuncinya adalah, satu, menerima firman Tuhan dengan rendah hati. Karena justru saya beritahu banyak orang-orang Kristen tuh yang lama sembuh dibanding orang yang non-Kristen. Orang non-Kristen, saya doakan banyak, ya, baru saya sentuh kakinya bertumbuh, tulangnya. Ada kisah seorang anak kecil yang kakinya kecil dan tidak ada telapaknya, tulang benjol, tulang mata ikannya itu cacat begitu ya. Saya sentuh, langsung bertumbuh, langsung sempurna, kakinya membesar, lalu mata sendinya keluar. Ada juga orang yang sakit kanker, gangguan penglihatan mata, nyaris buta begitu orang ini ya, dan sebagainya, mereka sembuh. Karena mereka rendah hati. Jadi gini, mau Kristen nggak Kristen, rendah hati kuncinya. Nah, biasanya orang Kristen udah lama, udah puluh tahun ke gereja, apalagi punya jabatan di gereja itu suka tinggi hati. Tidak semua tentunya, tentu saudara tidak ya. Tapi pada umumnya suka tinggi hati. Jadi ketika dengar khotbah seperti ini, udah tahu gini ya. Kalau saudara benar-benar sudah tahu, saudara sudah sembuh. Makanya sekarang buka hati supaya benar-benar tahu dan ngalamin, bukan tahu teori. Jadi tahu, benar-benar tahu karena mengalami. Ya. Jadi kuncinya semua dua tipe kesembuhan, dua cara kesembuhan ini adalah menerima firman Tuhan dengan rendah hati, membuka hati tadi ya, tidak negatif, tidak tapi tidak sudah tahu,
masa, teori dan bukti tidak seperti itu, tapi buka, dengar. Lalu ada tindakan doa iman. Doa iman itu bisa oleh hamba Tuhan atau sendiri. Hamba Tuhan bisa pakai media, internet, YouTube, sapu tangan atau tisu yang didoakan mujizat hamba Tuhan. Atau hamba Tuhan di Arab itu mendoakan minyak pengurapan, atau perjamuan kudus atau penumpangan tangan. Lalu orang bisa menerima tanda ajaib atau kesembuhan ilahi. Tapi ujungnya orang-orang menerima mujizat kesembuhan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tidak rumit kok. Tidak rumit. Manusia yang membuat rumit. Ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berapa bulan ini saya menerima banyak kesaksian orang-orang yang sembuh tumor. Bahkan kanker ganas, saudaraku ya. Mereka mengirimkan kesaksian. COVID juga banyak yang beberapa mengirimkan sembuh COVID. Ya, di swab terbukti sembuh COVID, dan sesak napas, oksigennya lepas dan sebagainya. Karena kadang COVID cukup parah sehingga harus pakai oksigen begitu ya. Banyak sekali. Kenapa? Karena mereka melakukan ini. Mereka menerima firman Tuhan, membuka hati dengan rendah hati, didoakan, dan akhirnya mereka ada yang menerima tanda ajaib, sign and wonders, dan ada yang menerima mujizat kesembuhan ilahi. Jika Anda sakit, ini waktunya Anda menerimanya. Ingat, Yesus Tuhan bagi semua orang, termasuk bagi Anda. Bukalah hati Anda, izinkan kau disembuhkan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Jesus is alive. Holy Spirit is real. Bagi Anda yang menyaksikan program ini sedang belajar mengenai kesembuhan, pelayanan kesembuhan, perhatikan baik-baik. Dia Tuhan bagi semua orang. Dialah Tuhan, Yesus yang hidup, dan Roh Kudus nyata menyembuhkan. Haleluya. Ada dua cara orang menerima mujizat kesembuhan. Mari kita berdoa menutup pengajaran firman Tuhan. Bapa, hamba telah menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Turunlah dengan kuat kuasa. Jamah pikiran manusia, hati batin. Urapan Tuhan mulai bekerja. Melalui firman Tuhan, membawa kelepasan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is His word, His promise. Sing it. I